melebur ke huruf ba yang ini. Maka kita baca wal yaktub bainakum. Jangan dibaca wal yaktub bainakum bainakum. Jangan salah. Kita baca wal yaktub bainakum seperti itu. Apa kok ka dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ka itu apa? Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan berupaya untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam melancarkan bacaan Al-Qur'annya dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi nanti kita belajar mengajinya akan kami jelaskan penjelasan tajwidnya dengan pelan-pelan. Dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Kemudian dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Sehingganya bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa lancar membaca Al-Qur'an, lancar yang juga memahami ilmu tajwid, seperti itu. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga di sini menginformasikan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang mau menyisihkan untuk berinfak membantu kami dalam membeli peralatan untuk membuat konten ini, yakni membeli sebuah laptop, maka Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat menyalurkan ke rekening yang tertera di kolom deskripsi video ini. Semoga nantinya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ikut berinfak dapat menjadi amal jariah Bapak dan Ibu saudara semuanya karena membantu perjuangan dakwah kami ini. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan guna untuk melancarkan dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Sekarang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan pada bagian yang kedua. Karena sebelumnya telah kita bahas pada bagian yang pertama. Karena seperti yang kita lihat surah Al-Baqarah ayat 282 ini kan sangat panjang sekali nih ayatnya. Jadi supaya pembelajarannya bisa lebih efektif, durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi belajarnya itu kita bertahap saja, pelan-pelan. Tapi harapan kami walaupun kita belajarnya itu pelan-pelan, semoga dapat langsung dipahami begitu. Jadi sedikit-sedikit saja, yang terpenting dapat langsung dipahami, dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an, ilmu tajwidnya seperti itu. Pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun di sini kami selalu menyarankan hendaknya Bapak dan Ibu saudara semuanya bacalah terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 282 tadi itu secara full. Baca terlebih dahulu secara full seperti itu. Kemudian
Karena di sini yang akan kita pelajari, maka mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. Silakan diikuti untuk menterapi, untuk melatih bacaan Bapak dan Ibu saudara semuanya. Mungkin jika ada yang belum lancar, agar bisa segera lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Sekarang mari sama-sama kita uraikan ya, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wal yaktub. Di sini ada huruf kaf, dia sukun nih, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kaf ya, sukun kita baca seperti ini. Wal yak, wal yak, wal yak. Nah, jadi ada bunyi ek-nya, wal yak. Nah, seperti itu. Karena huruf kaf ini dia merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita ucapkan ya, maka ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Wal yak, wal yak. Nah, seperti itu. Tapi jangan dibaca wal yaqo. Salah. Huruf kaf dia bukan termasuk huruf qalqalah, bukan. Nah, jadi nafas kita alirkan ya, karena dia memiliki sifat hamas. Wal yak, wal yak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita baca tubainakum, wal yak tubainakum. Jangan dibaca tubainakum, jangan. Nah, salah. Kita baca tubainakum, begitu. Di sini bertemunya dua huruf yang sama. Nah, ini kan bertemunya dua huruf yang sama kan? Huruf ba bertemu dengan huruf ba. Nah, bertemunya dua huruf yang sama. Kemudian huruf yang satunya ini dia sukun. Kemudian huruf setelahnya itu dia berharokat. Berharokat ya, atau huruf sebelumnya ini dia sukun atau mati ya. Sebelumnya ini dia berharokat, hidup ya. Nah, maka nama hukumnya adalah idgham mutamasilain shagir. Idgham mutamasilain shagir. Bertemunya dua huruf yang sama, yang satu hurufnya sukun, yang satu dia berharokat, maka dinamakan dengan idgham mutamasilain shagir. Karena dia idgham, maka cara membacanya itu kita masukkan. Nah, sehingganya ini kita baca wal yaktub bainakum. Mungkin bagi saudara yang belum lancar nanti dia akan berpikir, akan bingung begitu. Ini kan hurufnya ada dua. Kenapa kok dibaca cuman satu? Kenapa kok dibaca wal yaktub bainakum? Cuman satu yang dibaca. Seharusnya kan ini huruf ba-nya ada dua kan? Karena ini tadi idgham. Jadi kalau kita membaca idgham itu kita masukkan, jadi huruf ba sukun ini kita masukkan ke huruf ba yang berharokat ini, yang berharokat fathah ini. Jadi melebur ke huruf ba yang ini. Maka kita baca wal yaktub bainakum. Jangan dibaca wal yaktub bainakum, bainakum. Jangan salah. Kita baca wal yaktub bainakum, seperti itu. Jadi huruf ba-nya ini melebur masuk ke huruf ba yang di sini. Jadi huruf ba yang sukun ini dia ada, tapi seolah-olah tidak ada begitu. Karena dia masuk melebur ke huruf ba yang berharokat fathah ini. Wal yaktub bainakum, seperti itu. Idgham mutamasilain shagir. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada dua. Sekarang perhatikan yang di nomor 2.
Perhatikan media gambar di samping yang di nomor 2. Sudah saudara perhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat fathah. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, di sininya ya, di sininya nih, bukan di sininya, bukan, tapi di sininya, di sebelah kanan daripada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat fathah. Ini baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, kita baca lembut ya, kita baca lunak. Kita baca bainakum, bainakum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Setelahnya huruf kaf atau huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas. Kenapa lebih ringkas? Karena dia cuma ada 3 hukum. Yang nomor 1 itu, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham mimi. Kemudian yang nomor 3, nah yang nomor 3 perhatikan, di situ yang nomor 3 ada bacaannya izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun setelah huruf mim, di sininya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun. Mim sukun setelahnya huruf kaf. Nah, di sininya huruf kaf, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka hukumnya izhar syafawi atau mim sukun tuh bertemunya dengan huruf kaf. Nah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf apapun, huruf mim sukunnya itu, mim sukun bertemu dengan huruf ta, dengan huruf lam, dengan huruf ro dan lain sebagainya, maka semua itu hukumnya izhar syafawi, terkecuali ada mim sukun bertemu dengan huruf ba atau mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Seperti itu. Ini karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung. Baca pendek saja. Bainakum ka, bainakum ka. Jangan dipanjangkan, jangan dibaca seperti ini. Bainakum ka, kum ka. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Baca pendek saja. Karena dia tidak didengungkan, baca pendek. Bainakum ka, seperti itu. Kemudian ka dibaca panjang. Kenapa kok ka dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ka itu apa? Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam pada media gambar di samping. Nah, silakan saudara perhatikan terlebih dahulu rumus 3 warna hitam. Setelah saudara perhatikan pada media gambar di samping, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf kaf. Tapi yang menjadi titik perhatian kita bukan sambung menyambungnya, bukan, asalkan ada alif. Nah, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ka dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Nah, coba perhatikan tuh di rumus 3 warna hitam kan di situ jelas tertulis itu. Kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah kan, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik di situ di media gambarnya tuh. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, Jadi yang terpenting itu asalkan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang, sehingga ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Katibum bil adl, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video.
Kemudian di sini tanwin bertemu dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu seperti yang kita lihat pada gambar di samping, itu ada 3 bentuk. Nomor 1, baris 2 di atas huruf fathatain. Nomor 2, baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 tuh dhammatain. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu dengan huruf nun sukun atau kita bertemu dengan harokat tanwin, maka di situ akan terjadilah hukum tajwid seperti itu. Contoh seperti ini tanwin nih, salah satu harokat tanwin yakni dhammatain bertemu dengan huruf ba, berarti terjadi hukum tajwid. Huruf ba ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping, huruf ba termasuk salah satu huruf iklab. Bukan termasuk salah satu, termasuk huruf iklab, karena huruf iklab itu cuma satu. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iklab. Maka cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini kan dikasih mim kecil seperti ini. Jangan kita baca katibun, jangan, tapi dirubah menjadi mim, katibum, seperti itu. Kemudian kita dengungkan, kita gunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian bumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Katibum bil adl. Kemudian di sini ada alif lam ini alifnya nih. Alif lam bertemu dengan huruf ain atau alif lam setelahnya huruf ain. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka alif lam bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu dia dibaca jelas, ada tanda bacanya nih, ada harokatnya nih, ada tanda sukunnya nih. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Bil adl, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf dal, dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu dia ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun pantulkan. Kita pantulkan bil ad. Kemudian di sini ada huruf lamnya, maka kita baca bil adl seperti itu. Huruf lamnya harus tetap ada. Kemudian ini kita baca bil adl. Jangan dibaca bil adli, jangan. Tapi kita baca bil adl seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa kok tidak dibaca bil adli? Kenapa kok dibaca bil adl? Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kan kita membaca Al-Quran, berwakaf tepat di huruf lam. Tadi apa kami katakan? Kalau membaca Al-Quran berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berwakaf di huruf lam. Karena kita berwakaf atau berhenti di huruf lam, dikarenakan huruf lam tidak dibaca panjang, sehingganya huruf lam kita sukunkan. Jadi kalau berhenti di huruf lam, kita baca bil adl. Jangan dibaca bil adli, jangan, tapi dibaca bil adl, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam. Ini bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita sambung bacanya, kita teruskan bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf ini. Itu lebih utama. Akan tetapi kalau misalkan kita
mau berhenti, mau berwakaf di tanda wakaf ini ya, untuk mengambil napas misalnya karena napas kita tidak sampai, apakah boleh? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi di sini diwasolkan lebih utama seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak Ibu Saudara semuanya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran dan juga bisa memahami ilmu tajwidnya. Jadi lancar yang memahami ilmu tajwid begitu, bukan cuma sekedar lancar. Nah, sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.